بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Walaupun a'azzakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita singgung firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Disebutkan pada pertemuan yang lalu, ayat ini menunjukkan keutamaan Islam dari dua sisi. Yang pertama ialah Islam sebagai agama yang sempurna, dan yang kedua Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyebutkan konsekuensi daripada poin pertama, keyakinan bahwasanya Islam telah sempurna. Adapun konsekuensi poin yang kedua, Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah Islam sebagai satu-satunya dinul haqq, agama yang benar. Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Adapun agama-agama selain Islam dinyatakan batil. Orang-orang yang memeluk agama selain Islam dinyatakan kafir. Itu konsekuensinya. Sebab yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kedua yang kita bacakan
Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Agama yang hak ialah Islam. Agama yang Allah ialah Islam. Juga tunjukkan oleh ayat yang lain di Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ali Imran ayat yang ke-83. Insyaallah. Yang artinya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan terima daripadanya, dan dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jelas. Ini prinsip yang harus dipegang oleh kaum muslim. Dari prinsip ini, alhamdulillah, maka tidak ada istilah semua agama itu benar. Itu merupakan istilah yang menyimpang dari prinsip agama. Kalau semua agama itu benar, tidak ada faedahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa raditu lakumul Islam. Aku ridha itu beragama kalian. Dalam fungsinya Allah menyatakan inna dina indallahi Islam. Dalam fungsinya Allah mengancam orang-orang yang mengambil agama selain Islam. Wa may yattabi ghayra al-islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam fungsinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekufuran orang-orang yang kafir itu dari kalangan al-Yahud dan Nasara. Dan pernyataan semacam itu semua agama sama-sama benar. Pernyataan kufur kalau orang yang mengucapkannya meyakini ucapan yang semacam itu, maka dikhawatirkan dia keluar dari agama Islam. Dari sini kalau tidak semua tidak mungkin dijalankan rencana persatuan agama samawi. Tidak mungkin. Prinsip wahdatul adyan, penyatuan agama, sinkretisme agama, persatuan agama-agama samawi, itu tidak mungkin. Mungkin kalau kemudian sesuai dengan bimbingan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Mungkin dengan prinsip ini. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'. Mari kita bersama-sama menuju kalimat yang satu. Kalimat yang satu antara kami dengan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak diperbolehkan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mungkin persatuan agama samawi, semuanya harus beribadah kepada Allah semata. Semuanya harus bertauhid, mengesahkan Allah semata, dan semuanya harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran yang ada. Semuanya muwahhid, semuanya muslimin, tidak dinyatakan persatuan agama samawi. Yang tadinya Yahudi jadi Muslim, yang tadinya Nasrani jadi Muslim, yang tadinya musyrik jadi muwahhid, yang tadinya kafir jadi mukmin. Itu mungkin. Hanya ini perkara. Saya tawallahu faqulu syahadu bi anna muslimin. Kalau mereka tidak mau berpaling dari ajakan persatuan ini, maka nyatakanlah kami adalah kaum muslimin. Ini prinsip para kaum. Tidak ada istilah wahdatul
pluralisme agama, persatuan agama samawi dan misalnya. Tapi ucapan yang mengatakan semua agama sama. Yang hak ialah Islam. Ayat ini Allah disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari jalan Farid Ibnu Syihab. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah pada haji wada. Disebutkan dalam riwayat Bukhari tadi dari jalur Farid Ibnu Syihab, ada salah seorang Yahudi datang kepada sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, sambil menyatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabillah, law fina ma'syaral yahud unzilat lattakhadna dzalika al-yawm 'ida. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat terdapat dalam kitab Allah Al-Quran. Kalau seandainya turunnya di tengah-tengah kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari Id, hari raya. Maka dikatakan oleh Rasulullah Umar, ayo ayat. Ayat yang mana itu? Mereka menyebutkan ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Maka dinyatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, inni la a'lam mata unzilat hadhihi surah, hadhihi ayat. Sungguh-sungguh saya tahu kapan diturunkannya ayat ini. Unzilat yaum Arafah wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waqifun ala naqatihi atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ayat turun pada hari Arafah dalam keadaan Rasul alaihi wasallam wukuf di Arafat di atas untanya. Riwayat ini menggambarkan kepada kita azamatu hadhihi ayat, keagungan ayat ini, keutamaan ayat ini. Orang-orang Yahudi betul-betul memahami isi kandungan ayat ini. Ayat yang menjelaskan Islam agama yang sempurna, Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam diputus dengan yang lain-lainnya selain Islam, sehingga sampai mau dirayakan oleh orang-orang Yahudi kalau seandainya turunnya di tengah-tengah mereka. Maka ayat ini merupakan dustur, undang-undang agama Islam, undang-undang agama Islam. Islam agama yang sempurna, Islam agama akidah, Islam agama syariah, Islam agama ibadah, Islam agama muamalah, Islam agama akhlak, Islam agama adab. Islam adalah agama yang menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah dalam segenap aspek kehidupannya. Sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu. Ini keutamaan Islam barakallahu fikum yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Dikarenakan agama-agama yang lain masih kurang dilengkapi dan dihapuskan semuanya dengan Islam. Ayat yang kedua, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa qawlihi ta'ala
dan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di surat Yunus ayat yang ke-104. Qul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, in kuntum fi syakkin min din, kalau kalian ragu-ragu tentang agamaku, ini agama Islam yang aku serukan, yang aku dakwahkan, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, tetapi aku tetap beribadah kepada Allah, zat yang mewafatkan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk golongan orang-orang yang beriman. Indah. Ayat ini hendak menerangkan bahwasanya agama Islam itu ialah dinul haqq, yakinan. Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar, secara meyakinkan, tanpa ada keraguan lagi. Walaupun semua umat yang ada di muka bumi ini meragukan kebenarannya, walaupun semua umat yang ada di muka bumi ini meragukan kebenarannya, Islam tetap dinyatakan sebagai dinul haq, agama yang benar. Dan Rasul alaihi wasallam diperintahkan untuk berislam, beribadah hanya kepada Allah semata, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dinyatakan sebagai dinul haq, walaupun kalian semuanya meragukannya. Saudara, ini pun juga penanaman prinsip. Kaum muslimin diminta untuk at-tamassuk bihadin, bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan agama Islam ini, walaupun semua umat antipati kepadanya, walaupun semua umat fobi terhadap bimbingan-bimbingan ajarannya, walaupun kebanyakan masyarakat minder untuk menjalankan bimbingan-bimbingan sunnahnya. Seorang muslim yang baik, dia akan terus berpegangan dengan agama Islam ini sampai dia mati. Tidak peduli dengan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, tidak peduli dengan kehancuran orang-orang yang hancur, tidak peduli dengan kekufuran orang-orang yang kufur, tetap istiqamah di atas Islam yang hak ini. Prinsip yang satu ini sangat penting, barakallahu fikum, khususnya di zaman sekarang ini, di zaman yang dikenal dengan sebutan ghurbatul Islam, masa-masa asingnya Islam, masa-masa asingnya bimbingan-bimbingan ajaran-ajaran Islam, masa-masa asingnya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana digambarkan dalam pertemuan sebelumnya, banyak masyarakat, banyak umat yang sudah mulai antipati kepada agama Islam ini. Banyak pihak-pihak yang membuat kaum muslimin, yang membuat umat manusia pada umumnya kopi dengan agama ini. Masa di mana banyak sekali masyarakat kaum muslimin yang tidak berani menampilkan keislamannya dengan benar. Pada masa yang semacam ini, barakallahu fikum, masa-masa ghurbatul Islam, kita harus berpegangan dengan prinsip ayat tadi. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai segenap umat manusia,
in kuntum fi syakkin min dini, kalaupun kalian ragu-ragu tentang agama ini, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tetap meyakini kebenarannya dan aku tidak akan beribadah kepada sembahan-sembahan yang kamu ibadahi selain Allah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, tetapi aku beribadah kepada Allah semata yang mewafatkan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk golongan orang-orang yang beriman. Nama seperti hadis ini. Itu perintah kepada Rasulullah SAW ketika itu, dan juga sekaligus perintah kepada umat Islam seperti kata Rasulullah SAW di masanya masing-masing. Ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Hadid, ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yang apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya. Takwa kepada Allah itu makna kalimat syahadah la ilaha illallah. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya, itu makna kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bagian, dua pahala dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan jadikan untuk kalian cahaya, nur, tamshuna bihi, yang mana kalian berjalan dengan cahaya tadi. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hadid ayat ke-28. Ayat ini barakallahu panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada dua kemungkinan kata para mufassirin terkait dengan mukhatabnya, siapa yang dipanggil dalam ayat ini. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang dipanggil dalam ayat ini ialah ahli kitab. Yang dipanggil dalam ayat ini ialah ahli kitab, orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka maknanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa dari kalangan ahli kitab. Wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dari kalangan ahli kitab. Jadi orang-orang yang dulunya beriman dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ajakan, seruan kepada ahli kitab untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Maka pengertian yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya, ay ajrun ala imanikum bi Musa wa Isa alaihi wassalam. Kamu akan mendapatkan satu pahala, yaitu pahala beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Sementara pahala yang kedua, ajrun ala imanikum bi hadzal nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kamu pun juga akan mendapatkan pahala kedua, yaitu pahala atas iman kalian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ringkasnya, kemungkinan yang pertama yang dipanggil dengan ayat ini ialah ahli kitab. Ahli kitab yang beriman dengan Nabi sebelumnya. Maka berarti ini anjuran, ajakan kepada mereka untuk beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dapat dua pahala. Pahala iman kepada nabi-nabi sebelumnya, dan yang kedua pahala beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukta ajrain, ajrahu marratain, dikasih dua pahala sekaligus. Tersangka bisa dibahas. Dengan kemungkinan yang pertama ini menunjukkan tentang fadl Islam, keutamaan Islam. Dengan kalian wahai ahli kitab memeluk agama Islam, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan kalian yang sebelumnya itu dianggap, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak musfar, tidak sia-sia, tidak batil. Kalau kalian beriman dengan Nabi Muhammad, maka Islam. Tetapi kalau kemudian kalian wahai ahli kitab tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan kalian yang sebelumnya itu dianggap batil dan kalian dianggap kafir dikarenakan tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Dengan kemungkinan yang pertama ini, keutamaan Islam ialah Islam memberikan pahala 2 kali lipat untuk ahli kitab yang masuk Islam. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang kedua yang dipanggil dalam ayat ini ialah kaum muslimin. Ialah kaum muslimin. Kaum muslimin ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk Islam. Dan ini zahir ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Secara zahir ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, yang dimaukan ialah kaum mukminin, kaum muslimin. Maka berarti di sini kaum muslimin diperintah untuk bertakwa kepada Allah dan beriman dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Takwa Allah di sini melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Beriman dengan Rasulnya di sini ittiba' Rasul, mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan diminta untuk betul-betul menjalankan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Dengan menjalankan Islam semua sisinya, yang prinsipnya, yang pokok-pokoknya, semuanya. Ini dengan kemungkinan yang kedua tadi, perintah para kaum muslimin supaya betul-betul menjalankan Islam dengan sepenuhnya. Lalu apa makna yu'tikum kiflaini min rahmatih? Apa makna Allah akan memberikan kepada kalian 2 pahala dari rahmatnya? Maknanya para sahabat, orang-orang muslim yang menjalankan Islam dengan benar,
dia akan mendapatkan 2 pahala. Ajrun 'alal iman wa ajrun 'alat taqwa. Dia mendapatkan pahala atas keimanannya kepada Rasul. Dan yang kedua, mendapatkan pahala atas ketakwaan dia kepada Allah. Jadi kan ittaqullah wa aminu bi rasul. Takwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Maka pahala takwa tersendiri. Pahala iman kepada Rasul tersendiri. Dan itu pengertian kiflaini min rahmatih. Mendapatkan 2 pahala dari rahmat Allah. Pahala takwa dan pahala iman. Ada lagi yang mengatakan ajrun 'ala imtithalil awamir wa ajrun 'ala ijtinabin nawahi. Ini penafsiran yang kedua. Siapa 2 pahala? Yaitu pahala ketika melaksanakan perintah. Pahala karena kita melaksanakan perintah. Pahala yang kedua 'ala ijtinabin nawahi. Dapat pahala dikarenakan kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Dapat pahala mengerjakan perintah. Yang kedua, pahala meninggalkan larangan. Ada lagi yang mengatakan tafsir yang ketiga, yang dimaukan dengan kiflain disebutkan dengan sifat musanna 2 atasnya. Yang dimaukan ialah tikrarul ita. Tikrarul ita marratan ba'da ukhra. Berulang-ulangnya anugerah. Terus menerus. 1, 2, 3, 4 terus menerus berkesinambungan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengertian kiflain min rahmatih, 2 dari rahmatnya, artinya terus menerus. Setelah yang ini, yang ini. Setelah yang ini, yang ini. Terus menerus mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika makna tadi tidak ada masalah. Gila masalah. Mungkin yang pertama, mungkin yang kedua, mungkin yang ketiga, mungkin seluruhnya. Pahala takwa dapat, pahala iman dapat, pahala mengerjakan perintah dapat, pahala meninggalkan larangan juga dapat, pahala yang terus menerus juga dapat. Itu keutamaan orang-orang yang masuk Islam, selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, menjalankan Islam selesai. Itu baru yu'tikum kiflaini min rahmatih. Ternyata di ayat ini Allah disebutkan 2 keutamaan yang lain. Apa itu? Terusannya ayat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya, ai nurul ilmi wal huda. Cahaya ilmu dan bimbingan. Allah akan jadikan untuk kalian cahaya ilmu, di mana kamu akan berjalan menggunakan ilmu ini dalam kegelapan kejahilan yang ada. Kamu punya ilmu, terbimbing dengan Islam ini. Di saat orang-orang gelap dengan jahilnya, engkau mendapatkan cahaya dengan ilmu Anda tadi. Menjadi orang terbimbing. Yang kedua, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Islam mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya dalam ayat ini terdapat sekian banyak keutamaan orang-orang yang memeluk agama Islam. Wa insyaallah taala adapun hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.